Jadi menurut informasi yang beredar ini teman-teman, Pak Umar bin Hafid mau ke Indonesia lagi di bulan Oktober. Tapi gue nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Apa mau mempertontonkan kekuatan Kibin gitu, mempertontonkan atau memperlihatkan, menunjukkan bahwa mereka itu tak tergoyahkan gitu, muhibbinnya masih banyak, atau mau bagi-bagi sanad keilmuan qiraah sab'ah ya. Gue juga nggak tahu, tapi kita simak dulu aja deh informasi bahwa dia mau ke Indonesia ini ya. Kita simak. Lagi diurus izinnya, dan kita di Monas bersama guru mulia kita Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kapan? Bulan Oktober. Tanggalnya kapan? Nanti tunggu saja tanggal mainnya ya. Insyaallah sudah firm, sudah fix ya. Sabar-sabar aja. Insyaallah kita ke Monas ya. Dan sudah diizinkan oleh yang biasa jagain Monas. Jadi benar-benar ini ke Monas. Tahun ini mudah-mudahan dan seterusnya insyaallah bisa kembali ke Monas lagi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Majelis Rasulullah ini cabangnya 13 provinsi, 6 negara. Kalau saya nggak ngasih ancer-ancer itu kesian gitu ya. Jangan dulu diumumin. Kenapa dibilang Oktober? Ya masalahnya ada yang dari Hong Kong mau ke sini ketemu guru mulia, ada dari Singapura mau ke sini, dari Sydney mau ke sini, Australia. Orang-orang dari berbagai daerah. Kalau saya nggak nyampaikan minimal bulannya, gimana mereka mau dadak datang ke sini gitu ya. Jadi mohon dimaklumi ya kalau Habib Nabil ini kok ngumumin gitu ya. Yang lain belum ngumumin. Ya yang lain enggak 13 provinsi 6 negara gitu ya. Jadi mohon maklum, kalau orang Jabodetabek aja dadak-dadak juga bisa. Besok ada guru mulia baru diumumin sekarang bisa. Betul nggak? Betul apa betul? Betul apa betul banget? Ya. Kalau kita kan susah ya Allah. Yang nanya saya ini dari Gorontalo, dari Maluku, MR cabang Maluku, dari apa namanya Batam. Bib, kapan Sayyidul Habib datang guru mulia? Masa saya bilang tunggu aja nanti dadak-dadak. Kan mereka harus izin cuti ya. Kalau yang kerja perusahaan harus izin, kalau yang pemerintah harus izin, beli tiket jauh-jauh hari gitu ya. Jadi sekali lagi buat yang dengerin mohon maklum ya, saya harus nyampaikan minimal bulannya ya. Bulan Oktober insyaallah dengan guru mulia. Mudah-mudahan kita doakan beliau tidak ada halangan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanggalnya kapan ya nanti kita tunggu. Yang mau ngajukan cuti, yang mau siap-siap dan sebagainya, izin ke atasan dan sebagainya silahkan. Insyaallah bulan Oktober kita di Monas bersama guru mulia Habibana Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid ya, dan para ulama internasional. Di Monas ya, guru mulia. Ya sebagai santri gue cuman miris ya. Jadi kecenderungan santri-santri di Indonesia ini bukan lagi kepada ulama-ulama pribumi gitu loh. Dia akan lebih memposisikan Habib itu jauh lebih spesial, kan itu yang kelihatan. Ya realitanya kan kayak gitu ya. Kiai-kiai kita itu ya ada kiai sama Habib, ya pasti Habib yang lebih diprioritaskan, lebih dimuliakan lah gitu, lebih besar, lebih pengaruhnya lebih wow lah gitu. Ini ya bikin ya gue pribadi miris ya. Padahal kiai-kiai kita itu luar biasa loh keilmuannya. Dan dari dulu ya udah terkenal, ulama-ulama kita itu yang punya peranan gitu loh. Bahkan terkenal di kencah internasional itu kan gitu. Kayak di Jakarta aja nih, di Jakarta kan sekarang udah hilang tuh cerita-cerita para apa namanya ulama-ulama setempat, kayak misalnya Kiai Abdullah Syafi'i, terus kemudian kalau Betawi ruang lingkup Betawi, terus ada Kiai Nur Ali, hilang tuh, mulai hilang, kalah sama cerita-cerita Habib. Mufti Betawi yang sebenarnya bukan Usman bin Yahya. Usman bin Yahya itu kan Batavia, yang nyebarin itu Kiai apa ya, Junaid Al-Batawi. Ini juga Imam Mekah ini loh, jangan salah. Ini hilang gitu. Nah sekarang banyak kiblatnya pada ke Habib. Ya Allah, belum yang lain kan. Ya ulama-ulama kita kayak ya banyak, kayak Syekh Yasin Al-Padani, kemudian Syekh Nawawi, itu kan
boy, bukan orang-orang sembarangan. Sedangkan mereka itu menurut penuturan GG kita dalam sejarah nggak ada catatan mereka itu pernah jadi imam di Mekah gitu loh. Bahkan Pak Umar bin Hafid aja nih yang katanya luar biasa, dan nggak pernah kan diundang di sono terus kemudian jadi imam di Mekah, pernah nggak? Nggak pernah. Kalau di Istiqlal iya, ya karena banyak mereka gitu, pengaruh mereka. Dan kualitas bacaan Qur'annya juga kan, ya mohon maaf gitu, banyak diperdebatkan gitu kan, terlepas dari salah atau benar. Coba kita simak bacaan Qur'annya Pak Umar bin Hafid. Wa maulakum fa ni'mal maula ni'man nasir wa aqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ya gue aneh gitu loh, gue aneh aja gitu. Maksudnya itu nggak familiar sama kualitas bacaan kayak gitu, karena basic kan, Quran itu kan basic sebelum yang lain, sebelum kitab-kitab ya Quran dulu lah ya. Tapi banyak yang bela sih, mau gimana, yang belanya juga sekali ustadz kondang yang punya detail berjejer gitu kan. Itu kalau terlalu fasih, kata para ulama biasanya agak futur, gak khusyuk pada waktu jadi imam, karena yang diutamakan fase-fasenya toh. Kalau saya memilih bermakmum di belakang Habib Umar dengan ustadz yang fase sekali, saya lebih senang di belakang Habib Umar. Malam yahmiluha kamadhil himari yahmilu asfara. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Ya mau gimana? Ya udah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ulama-ulama kita ini bagi gue jauh lebih alim, jauh lebih berilmu. Bukan berarti gue ngomong kayak gitu kita bentur-bentur, enggak bentur. Ini fakta, kita bicara fakta. Dan dalam sejarah mereka ini adalah pengkhianat bangsa kok. Sekarang sudah mulai merebut ya hegemoni keislaman di Nusantara ini, yang seharusnya itu diwarisi atau ya dipegang oleh kiai kita. Cuman kiai kita ini kan karena memang dasaran juga nggak ngikutin perkembangan zaman kali ya, karena mereka kan propagandanya di media sosial itu mereka pegang banget kan gitu. Ini juga pengaruh sih ya, tapi tetap sih teman-teman, apa namanya ya, kita bisa membedakan lah. Kalau kita udah dewasa, kita sudah bisa melihat gitu ya, nanti kita akan tahu sendiri mana yang benar-benar ulama, mana yang cuman ulama-ulamaan kan gitu ya. Ini teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiai kita diberikan kesehatan dan keistiqomahan dalam mengemban amanah ya, untuk terus berpegang teguh kepada prinsip ajaran Wali Songo yang penuh dengan cinta, kasih, dan kedamaian di bumi Nusantara ini. Khutbah sopa wadak makadar hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dulu Nabi sudah wasiatkan akan datang zaman di mana zaman itu zaman fitnatus sarra. Tahu fitnah sarra? Fitnah orang ngagul-ngagul kemuliaan. Siapa mereka? Mereka orang yang mengaku-ngaku keturunanku, namun mereka bukan keturunan.